wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shawmu junnah. Amma ba'd. Yang mulia jamaah, ibu-ibu yang wangi-wangi, cantik-cantik, solehah-solehah semua. Yang mulia jemaah bapak-bapak yang baik hati, yang taat dan soleh juga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kemuliaan dan kebaikan dari sisi rahmatnya untuk kita semua. Dan sholat ini yang baru saja kita selesaikan disaksikan oleh bermiliar-miliar malaikat yang sejak dari rumah ibu bapak dikawal kiri kanan depan belakang atas bawah oleh malaikat. Begitu masuk masjid ini, berebut malaikat yang bermiliar-miliar itu mencatat dengan buku dan tinta emas dan berlian. Begitu masuk kita di dalamnya, sampai kita keluar masjid, malaikat mengangkat tangan. Apa permohonannya? Segala dosa kita sejak balik sampai saat ini dimaafkan dan diampuni. Derajat, kedudukan, kemuliaan Allah naikkan dan Allah tinggikan. Permohonan dan doa-doa kita, hajat dimintakan oleh malaikat, dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian, kehilafan, kealpaan, kekurangan, kedurhakaan dan hal yang patut kita lakukan,
dimintakan oleh malaikat, dimaaf dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari akan datang adalah hari-hari yang penuh rahasia dan hanya Allah yang paling tahu. Diminta juga oleh malaikat agar masa depan lebih sehat, lebih baik, lebih mujur, lebih sukses, lebih cerah, lebih bahagia, dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita bermunajat, semoga Allah jadikan kita semua kelompok hamba Allah yang soleh dan solehah, yang syukur, yang taat dan menghamba kepada Allah. Dan semoga anak cucu kita, anak cucu yang soleh dan solehah, nampak bapak dan ibu sehat walafiat. Semoga seterusnya Allah berikan sehat walafiat, sehat lahir batin, jasmani dan rohani, sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semoga Allah lindungi kita semua dari sakit, penyakit, bala, bencana dan musibah. Dan tak luput kita doakan almarhum, almarhumah, kakek-kakek, nenek-nenek kita semua di alam kubur, orang tua, mertua, juga jemaah-jemaah kita yang dulu dipanggil Allah. Semoga hidup mereka di sana lebih tentram, lebih damai, lebih bahagia. Rangkaian doa kita semua untuk mereka. Allah tinggikan harkat, derajat, martabatnya dalam kubur hingga hari kiamat nanti. Kita-kita yang ada, semoga sisa umur kita semua sisa umur yang barokah, untuk kita kian dekat dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saatnya nanti Allah panggil kita menghadapnya, Allah, kita mohon garansi padanya husnul khatimah, husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 9 Ramadan, tinggal berapa hari lagi? Tinggal menghitung hari. Maka itu ibarat orang mau ke Amerika, kita perlu siapkan bekal. Pertama, visa. Kedua, paspor. Ketiga, tiket. Keempat, menyiapkan pakaian, dokumen-dokumen, dan apa yang kita perlukan di sana. Kelima, di sana tujuan ngapain? Dan bila perlu berapa lama kita di sana? Maka memasuki Ramadan jauh lebih spesifik dan jauh lebih penting sekedar kita menyiapkan yang tadi disebut. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Dan kata Nabi, andai kata ibu datang ke suatu tempat, dulu apa? Niat. Ibu mau ngaji di Istiqlal atau mengaji ke Masjid An-Nur, karena terhalang hujan atau banjir atau kendaraan mogok, saya tanya, kira-kira jadi berangkat apa kagak? Enggak jadi. Karena sudah niat. Ibu-ibu Allah hargai dengan balasan apa? Ibu-ibu dihargai tetap sama seperti berangkat ke Istiqlal. Berapa waktu pulang dan pergi, ngapain di sana? Ibu dengarkan pengajian dan kajian, ibu dapat full pahalanya. Tadi berangkat apa tidak? Tidak, karena ada halangan. Karena sudah niat, dibalas kebaikan itu. Itu hadisnya sahih. Kemudian sudah niat, ternyata dilaksanakan, tidak ada halangan, jadi datang berjamaah di An-Nur, jadi ikut kajian di Istiqlal atau Masjid Al-Azhar atau Masjid Sunda Kelapa atau Pondok Indah. Berapa balasannya? Sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Saya tanya,
balasannya sedikit apa banyak itu? Banyak. Ibu niat baca Quran, niat baca misalkan 2 halaman atau 1 lembar, cucu nangis minta diantar beli permen atau jajan, atau bapak, ma tolong buatin air panas, tolong buatin air panas. Ibu-ibu jangan gede hati karena disuruh buat air panas. Ibu gara-gara buatin air panas tadi itu, balasan Allah apa? Sama seperti baru pulang haji mabrur. Masya Allah. Balasannya besar apa kecil? Besar. Karena ibu sabar. Oh iya, ya deh Pak, tunggu ya Pak. Senang hati kita. Air yang dibuat tadi itu berubah jadi obat, membahagiakan ibu, membahagiakan bapak, menyenangkan ibu. Tetapi ibu buat juga kesal. Ini kesal. Bapak ini bikin repot. Gak kedengaran sih suaranya. Bapak ini repot, orang mau ngaji kok minta dibuatin air. Ibu buat hati kesal. Ibu tidak dapat pahala, bapak tidak mendapatkan manfaat. Manfaat paling apa? Manfaat bapak paling hausnya terobati, tapi air itu akan berubah jadi penyakit. Akan berubah jadi penyakit. Karena apa? Karena marah, karena gedek, karena kesal. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu pernah saya sampaikan tahun-tahun lalu kalau nggak salah. Kalau ada ibu-ibu minta tolong, ente sama anak sama cucu, tolong beliin ibu itu ya. Tolong makanan itu atau yang dibuat itu jangan dimakan. Itu akan berbuah jadi penyakit. Apalagi makanan itu sudah disumpah serapah, haram untuk hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Kenyang sih, dapat rezeki sih, tapi itu cepat atau lambat akan jadi penyakit bagi diri. Ada misalkan kita ke Bali, entah ke Pantai Sanur, entah Pantai Seminyak, atau Kutai, atau Pantai Jerman, atau kemana? Kan berserakan. Apa itu? Sesajen. Ada nasi kuning, ada nasi putih, apalagi kelapa muda, kelapa tua, ada apel, ada jeruk, berserakan dari pantai. Tolong haram dimakan bagi kita. Karena itu bukan untuk kita, untuk siapa? Untuk Tuhan mereka. Tidak boleh. Ada sesembahan, lalu dipersembahkan sesuatu, potong ayam, potong kambing, potong sapi, dan itu haram bagi kita untuk kita makan. Karena itu bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk persembahan itu. Nah, dalam interaksi hari-hari, kalau ada kita diminta sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Yang meminum, yang memakan yang kita buat akan sehat, akan bahagia. Tetapi didasari kesal, marah, ngedumel, ngomel walaupun tidak keluar, akan berbuah penyakit. Ada profesor dari Jepang tuh yang meneliti tentang air. Tidak hanya dari Jepang, dari Jerman, dari Prancis, dari New Zealand, dari Australia, sudah meneliti untuk melengkapi dokumen penelitian duluan dari profesor dari Jepang tentang air yang dibaca doa, air yang dibaca sumpah, air yang dicaci maki, air yang diberi harapan, air yang dipuji. Semua air itu bereaksi yang berbeda sesuai dengan isi tadi itu, niatnya tadi itu. Di Thailand sudah kami ke sana, ditunjukkan itu Ustaz, tentang pohon-pohon, pohon yang dicaci maki, pohon yang dipuji-puji, pohon yang didoa-doain, pohon yang disenangkan, pohon yang didiamkan, dan dipuji tidak apa-apa.
Itu berjejer itu pohon. Pohon itu reaksinya berbeda sesuai dengan penelitian tadi itu. Pohon. Lalu ikan juga seperti itu. Itu di Thailand. Ini menguatkan kita betapa nilai sebuah kebaikan, nilai sebuah keburukan, nilainya itu punya harga yang Allah beri luar biasa karunia balasannya. Maka Nabi katakan, siapa yang berbuat yang baik, yang tadi di awal niat yang baik, niat itu dilaksanakan, Allah balas sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Maka niat puasa kita, ada orang niat puasa tapi dia tidak sahur, dia lanjut puasa. Saya tanya, puasanya sah atau tidak? Sah, karena niat. Maka itu kaitan dengan niat puasa nanti. Saya anjurkan kalau bisa kita dari hari pertama puasa niat sampai 30 hari. Boleh atau tidak? Boleh, ada dasar hadisnya. Tetapi itu untuk mengantisipasi jangan sampai kita kelupaan dalam niat hari-hari. Tetapi kalau di masjid, di musola sudah umum, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai kita witir dan tarawih, mari kita niat puasa. Ada yang niat bersama-sama, ada yang niat sendiri-sendiri. Yang penting niat. Ada yang dilafazkan bersama-sama dipimpin imam atau bilal, ada yang sendiri-sendiri. Ada yang tidak, sepi-sepi aja. Bukan tempat kita nih. Misalkan di Masjid Haram, Masjid Nabawi, atau di luar negeri kita. Tapi orang yang bekal kemampuan sendiri sudah pada paham. Kemudian kita niat masing-masing. Biasanya kita habis tarawih, tapi niat itu dipasang mulai begitu buka puasa, pasang niat. Sampai kapan? Sampai tiba waktu. Kapan? Kan ada waktu menjelang subuh. Waktu apa itu? Imsak. Itu batasnya. Ustaz, saya lupa niat puasa. Kalau benar-benar lupa niat puasanya itu, ya ada sih harga dan pahala di sisi Allah. Tapi puasa sesuai dengan dituntunkan itu akan berkurang karena tidak ada landasan niatnya. Maka itu mengantisipasi lupa, kita baca, kita lafaz niat entah dalam hati atau dilafazkan itu tadi itu. Maka itu antisipasinya hari pertama waktu malam untuk puasa itu kita niat untuk 30 hari. Kalaupun lupa tidak apa-apa, karena kita sudah diantisipasi dengan niat yang 1 bulan. Yang kedua, setelah niat tadi itu, menyiapkan psikis, menyiapkan mental, dan menyiapkan jiwa. Maka Nabi dalam sabdanya, biasa Kiai Ustaz sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Karena dasar modal kita girang, bahagia, senang, nyaman dengan menyambut Ramadan itu, Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan dirinya disentuh oleh api neraka. Ini tidak melulu api neraka di alam sana, tetapi kaitan dengan himpitan dan kepahitan hidup dalam hidup di dunia ini. Maka betapa rahmat Allah, hanya girang saja karena sambut Ramadan, seperti itu balasan Allah. Kenapa Allah lewat nabinya menjanjikan seperti ini? Saya tanya, apa ada orang yang tidak bahagia menyambut Ramadan? Ada apa tidak? Saya tanya, ada nggak orang yang tidak girang, tidak bahagia menyambut Ramadan? Ada apa tidak? Ada.
puasa lagi. Ada orang kesal menyambut Ramadan. Maka itu Allah memberi kelas dan membedakan orang yang senang, hobi, suka, girang dengan Ramadan dan puasa dengan orang yang sebaliknya. Bapak-bapak datang ke pasar, pasti yang jualan itu saudara kita. Orang Medan, orang Bima, orang Padang, orang Jawa, orang Madura, orang Banten, orang Kulon, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Ambon kadang. Tapi saya tanya, ada nggak laki-laki saat puasa mereka tidak puasa? Ada apa tidak? Datang ke bandara, datang ke mall, datang ke stasiun, datang ke pasar. Warteg tidak tutup atasnya doang, tapi kaki dan sedang kelihatan. Ada apa enggak? Kalau dulu Pak, rumah makan Padang bukannya itu jam 3 sore dan dilarang keras makan di tempat. Dan jam 3 mulai jam 3 itu hanya bisa dibungkus, tidak boleh makan di tempat. Tapi saya tanya, ada nggak rumah makan Padang yang bukanya dari jam 10? Ada atau tidak? Ada. Terutama Padang-Padang palsu. Ada nggak rumah makan Padang palsu? Ada atau tidak? Namanya masakan Padang. Yang masak, yang punya bukan orang Padang, orang Tegal, orang Selawi, orang Semarang, orang mana-mana. Kadang-kadang Pak saya ketemu waktu kami pengawasan makanan dari kantor itu di daerah Jakarta Barat, kemudian di Kelapa Gading, rumah makan Padang. Kami masuk, tidak ada ayat kursi, tidak ada gambar rumah Minang, tidak ada tulisan Cina. Masakan Padang tulisan di luar, tapi bukan orang Padang. Bapak-bapak kalau ke Mabes Polri yang sebelah sana itu, jalan apa tuh yang ada jalan layang apa itu? Sesudah PLN, sesudah Mabes Polri kan ada jalan tuh ke sana sedikit. Sebelah kiri itu sudah perempatan sesudah Mabes Polri itu ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang apa itu? Serindah, benar. Itu bukan orang Padang yang punya, Cina. Ya memang sih pegawai-pegawainya orang Islam. Puluhan itu pegawainya, ramai memang, dan lebih mahal dibanding rumah Padang lain. Tapi itu punya Cina. Dari mana saya tahu? Saya tahu dari JM-nya karena kami ikut meriksa dia pengajuan halal, tapi belum sertifikat ya, karena banyak unsur yang masih perlu diperbaiki. Maka Bapak dan Ibu, mari perkuat mental dan jiwa. Ada waktu saya ke Eropa, itu puasanya 20 jam. Kemudian pindah lagi ke Iceland tuh waktu itu 3 bulan matahari gak pernah tenggelam, nongol terus. Terkaget-kaget saya, ya Allah, ini apa yang terjadi? Saya bertanya begitu, pada saya diketawain. Ini orang yang pasti baru lihat nih kondisi kayak gini. Kita matahari, terutama di garis khatulistiwa seperti kita, matahari siang dan malam tuh sama panjang, ya kan? Di sana Pak, matahari 3 bulan nongol terus. Puasanya 22 jam. Waktu hari pertama itu, karena fisik kita belum biasa, berasa juga sampai menjelang jam-jam berapa itu, gemetaran saya. Tapi saya tidak mau lepas puasa. Saya berdoa, ya Allah, masa orang-orang lain di sini muslimat sudah biasa puasa 20, 21, 22 jam, masa saya jauh-jauh tidak bisa. Hari pertama
berhasil dilewati. Hari kedua mulai aman, fisik kita mulai menyesuaikan diri. Tidak puasanya berapa jam? Cuma 2 jam doang. Ada kawan dari Malaysia, dia ngikutin fikihnya Malaysia, buka puasa sesuai dengan jumlah jam di dia. Lebih diketawain lagi, ngapain kesini bawa nilai syiar tidak mengikuti wilayah setempat. Terus saya tengok tuh asar, nggak gerak-gerak jamnya. Apa maksudnya matahari nggak gerak-gerak? Saya lihat tangga itu, kenapa mataharinya enggak? Ya wajar mataharinya memang nggak bergeser-geser katanya. Ini mereka memakai fikih sendiri. Maka mari siapkan mental, siapkan jiwa. Jiwa yang kuat adalah menjaga keistiqomahan untuk tetap dekat dan takut kepada Allah, mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Karena Ramadan itu nanti dalam puasa godanya banyak. Godaan apa? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Terutama ibu-ibu, urusan dapur, padahal makan terbatas, waktunya dialihkan. Tetapi betapa banyak yang diperlukan, banyak yang dibelanja hari-hari, padahal yang dimakan sedikit. Mau ini mau itu dibeli, tapi nggak dimakan. Mohon ini dijaga. Oke, banyak persediaan. Kalau banyak persediaan, jangan taruh lagi di kulkas, bawa ke masjid, bawa ke pinggir jalan, bagi ke orang. Itulah pahala terbesar, tertinggi, terbaik, teragung yang dilakukan oleh orang yang dipersembahkan selama Ramadan. Yang banyak orang dapat pahala nanti Ramadan itu bukan qiyamul lail, bukan baca Quran, tetapi apa? Adalah memberikan untuk orang berbagi. Seberapa banyak orang yang menikmati makanan kita, sebanyak itu puasa orang-orang itu utuh-utuh diberikan pada kita. Makanya jangan berlama-lama sampai dibuang itu makanan, ditaruh di kulkas, gak dimakan-makan. Kan setiap hari pengen menu yang baru, pengen menu yang berubah, pengen berganti. Ya sudah, gak makan yang kemarin-kemarin, bawa ke masjid. Ustaz, gak usah masak, saya masakin Ustaz, masakannya enak. Baru kira tuh Ustaz yang telepon, udah pahala melimpah-limpah. Kemudian persiapan yang ketiga adalah jaga mood. Jaga mood agar tetap stabil, tetap baik. Saya tanya, apakah ada godaan merusak puasa? Ada atau tidak? Ada. Bapak bisa ngomong yang lebih, entah nadanya, entah kalimatnya, entah maksudnya. Itu bisa mengganggu mood dan emosi ibu-ibu. Benar atau tidak? Begitu juga ibu-ibu. Pak, lagi tidur habis subuh misalkan, ambil pintu, dibuka, dibanting itu pintu, kaget ibu. Belum itu juga keluar, ambil sapu, gagahnya penton-penton ke kasar, berdampak berbunyi. Itu merusak hati, merusak nilai puasa, dan merusak hubungan bapak dan ibu. Gara-gara bapak gak bangun-bangun. Mari menjaga kestabilan mood dan jiwa emosi. Ini penting. Bagaimana kesinergian suami istri itu dalam menata, meniti, monoto hidup hari-hari. Soalnya kalau diperhatikan, ada ibu-ibu tuh mengurusi rumah tangga itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Apapun yang terjadi, dia lakukan dengan ikhlas. Saya tanya, apakah semua seperti itu? Apakah semua seperti itu? Belum tentu. Ada ibu-ibu mau balas budi mulu, harus dipuji dulu sama suaminya, harus disebut-sebut dulu, disanjung dulu sama anak misalkan. Saya tanya, ada Pak? Ada nggak kayak gitu? Ada saja dalam itu. Maka itu ibu-ibu dari kita bapak-bapak perlu memberi pujian tulus. Pujian itu kebutuhan jiwa, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani kita sebagai pada sesama.
Biarpun masakan apa seperti apa yang dimasak oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bapak-bapak perlu apresiasi, perlu dipuji, perlu sanjungan. Untuk apa? Untuk menghangatkan, untuk menguatkan, untuk memberi apresiasi terhadap jiwa dan jiwa. Karena jiwa manusia ini menurut ahli psikologi adalah saling bersinergi, saling terhubung. Contoh, ibu marah sama bapak, saya tanya, berefek gak dengan anak-anak? Berefek gak dengan orang serumah? Berefek. Yang lalu pernah saya contoh itu, ibu di rumah, bapak telepon 3 kali 4 kali nggak diangkat, habis itu ditaruh. Bapak masih baik sangka, mungkin mama lagi masak, mungkin mama lagi nyuci, mungkin mama lagi jemur di luar atau di atas. Telepon sekali lagi, nggak diangkat. Dia langsung telepon pembantu, "Bi, ibu mana? Nyonya mana? Tuan Putri mana?" "Ada Pak." "Pinjam HP-nya." "Bu, ada telepon dari Bapak." Diterima, nggak diangkat, nggak mau ngomong ini. Saya tanya, bapak-bapak merasa bersalah? Merasa apa enggak? Merasa. Telepon siang lagi nggak diangkat, itu terguncang perasaan bapak. Maka jiwa manusia itu saling bersinergi dan saling terhubung. Maka bagaimana caranya kalau ibu marah, begitu juga kalau bapak marah, untuk cepat diredam dan disambung, terhubungkan kembali dalam suasana jiwa dan mood yang nyaman dan elok. Yang selanjutnya adalah kita agar Ramadan itu benar-benar Ramadan yang kita usahakan sangat maksimal, Ramadan yang sempurna dan bagus. Walaupun kita dapat sedapat-dapatnya seperti itu, kita jaga dan kita pertahankan. Allah Ta'ala dalam hadis kursi mengatakan, "As-shaumu li." Sebelum itu Allah sudah katakan, semua amal anak Adam, bapak-bapak, saya, ibu-ibu, semua amalnya itu dicatat oleh malaikat. Tadi saya bilang ibu dari rumah baru niat ke sini, malaikat sudah diutus oleh Allah. Lalu ibu siapkan sesuatu, berangkat dari rumah pakai sendal dan seterusnya, dikawal depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Doa-doanya diaminkan dan seterusnya. Tetapi satu amal malaikat tidak mencatat. Walaupun mencatat, tetapi Allah katakan, "As-shaumu li wa ana jazi bihi." Amal-amal yang lain itu untuk kita, diserahkan, dicatat oleh malaikat, dan itu untuk kita. Tetapi puasa kita bukan untuk kita, tapi Allah katakan, "As-shaumu li," puasa itu untukku, wa ana jazi bihi, dan aku yang memberi harga, memberi nilai, memberi reward terhadap puasa. Maka atas hal itu, kalau tidak dijaga seperti tadi saya bilang itu, puasa itu ada yang bagus dan puasa itu ada yang gagal. Saya tanya, adakah orang yang gagal puasanya? Yang puasanya gagal ada atau tidak? Gagal karena tidak menjaga. Puasa-puasa tapi gosip ada atau tidak? Gosip ada atau tidak? Gosip itu adalah kebutuhan sosial yang sangat menggoda, dan itu pada hari itu berdosa. Tetapi selama kita puasa sehari itu, kalau kita ada gosip di dalamnya, puasa kita batal. Batal apanya? Harga dan nilai. Walaupun kita tidak makan, walaupun kita tidak diminum, walaupun kita tidak mengkonsumsi apa-apa, tapi harga dan nilai puasa itu batal. Ada pada zaman Nabi sekitar jam 9, jam 10 memberikan pengajian. Kira-kira kajian Ramadan.
ada di pojok belakang, ada 2 orang yang kesakitan melilit-lilit seperti kemasukan belut di dalam perutnya, meliuk-liuk sampai Nabi itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk memanggil, sini, panggil orang tua. Apa yang dirasa? Tidak bisa ngomong karena saking sakitnya perutnya. Baik yang A maupun B, dua-dua ini tidak kuat menahan, menangis sampai terguling-guling. Lalu Jibril bilang, wahai Nabi, tolong sediakan 2 gelas. Dua gelas, taruh di depan orang 2 ini. Setelah sudah tersedia, Nabi bilang muntah. 2 orang itu muntah. Apa muntahannya? Muntahannya daging busuk, daging bau, daging yang sudah jadi bangkai yang busuk, darah nanah bercampur. Begitu itu tuh pucat wajahnya. Bukan pucat karena keluar itu, bukan, malu. Hendak Allah lewat Jibrilnya, Nabi memberi pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Nabi terlebih dahulu mohon izin, mohon maaf, karena Nabi itu akhlak yang mulia. Saya sampaikan ini diamanahi dari Allah lewat Jibril tentang 2 kisah sahabat kita di depan kita. Ini orang puasa-puasa tapi gibah. Tahu gibah? Bicarain, omongin, bahasin persoalan orang, padahal sedang berpuasa. Puasanya seperti itu kondisi. Saya tanya, dapat pahala apa tidak? Bagaimana dapat pahala? Memakan bangkai, memakan yang sudah kayak tadi. Sahabat itu pada tutup hidung semua. Kenapa? Efek bau dari 2 gelas yang dimuntahin oleh sahabat. Maka itu Allah katakan, as-shaumu li, puasa kalian itu untukku, wa ana jazidi, dan aku yang memberi. Seperti apa kadar pahala? Maka pahala di antara kita semua ini berbeda di sisi Allah. Tergantung kita bagaimana menjaga nilai puasa. Lalu puasa kita selanjutnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan di dalam. Dalam hadis Nabi, siapa yang membaca 1 ayat di bulan Ramadan, berapa ayat? 1 ayat di bulan Ramadan, Allah hargai sama seperti mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Masya Allah. Saya tanya, mulia apa tidak tuh? Mulia. Tapi ingat, ini bahan ini manfaatnya banyak. Manfaat apa tidak? Manfaat. Tapi ingat, ini bahan juga kalau kita tidak kelola, kita tidak tata kelola, kita tidak bisa atur. Orang banyak waktu hanya untuk ini. WA, apalagi Instagram, apalagi TikTok, apalagi Facebook, apalagi apa? Itu dengan kegandrungan masing-masing ini menyita waktu. Padahal Nabi sudah menjanjikan 1 ayat kita baca sama seperti mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Ya Allah. Maka tidak berlebihan kalau saya sampaikan, hati-hati menggunakan ini. Seperlunya saja. Kalau kami orang kantor yang masih aktif kantor, ini seakan-akan apa informasi apa-apa dari sini, Pak. Kalau tidak bawa sini, ya sudah, tidak tahu perkembangan. Tapi orang kantor bolehlah, silakan. Yang non kantor juga boleh, yang miskin juga pakai beginian. Tapi tolong tata waktunya. Kita yang paling bisa mengatur waktunya. Dan tolong kita sebagai pasangan, sebagai suami istri saling mengingatkan. Kalau bapak berlama-lama main HP, tolong ibu ingatin, Pak, Ramadan Pak, manfaatkan. Begitu juga ibu-ibu kelamaan pegang HP, bapak ingatin, Ma, ayo lanjut tadarusnya.
Dan tolong kita ketika pasangan kita saling mengingatkan, jangan marah dong. Jangan tersinggung. Mohon izin bapak-bapak nih, jujur ngaku depan ibu-ibu. Ibu-ibu ketika kita ingatin rada-rada marah apa baik hati? Alhamdulillah baik hati. Itu asli. Maaf nih di depan bapak-bapak. Ibu-ibu ketika ngingatin bapak agar tidak terlalu berlama-lama di depan HP, bapak-bapak tersinggung apa baik hati? Kalau ibu tidak ingatin bapak, ibu rugi, bapak rugi. Begitu juga ibu-ibu, kalau kita tidak ingatin ibu-ibu sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, semua rugi. Coba baca Al-Quran contoh. Pahalanya untuk kakek, untuk nenek, untuk orang tua, untuk sekeliling. Seberapa radius suara Al-Quran itu, sejauh itu rahmat terlimpah. Coba main HP. Main HP 15 menit, puas apa tidak? Puas apa tidak? Apalagi nonton drakor, nonton sinetron lagi di HP, nonton YouTube, 15 menit belum cukup. 15 menit kita baca Al-Quran, sudah puluhan ayat kita baca. Bagi yang biasa baca cepat, 1 juz itu setengah jam. 15 menit itu berarti setengah juz. Itu sudah berapa kebaikan yang melimpah-limpah. Saya tanya, pengingatan ini penting apa tidak? Bikin tersinggung apa tidak? Waktu kita terbatas. Waktu terbatas apa tidak? Terbatas. Maka perlu penataan mental, penataan jiwa. Tata kelola waktu kita mengisi waktu-waktu yang ada di kita. Dan tolong Al-Quran standby. Mama maunya Quran yang model ini, beliin. Tidak ada harga Quran tuh yang 1 juta ke atas. HP tidak ada HP yang bagus di bawah 1 juta. Apalagi HP yang canggih, Androidnya bagus, atau itu harganya 5 juta ke atas. Tidak ada Al-Quran 5 juta ke atas. Bila perlu setiap ulang tahun pasangan, anak, mantu, cucu beliin Al-Quran. Dan tidak ada basinya Al-Quran. Ini barang, ada barang HP saya kalah kemarin itu yang harga 25 juta. Baru dipakai sehari bawa ke kantor, tak apa, jatuh. Langsung tidak fungsi. Ada datang kawan, Ji, kalau mau saya beli ya. Karena dia tahu bisa diperbaiki. Tapi dia tidak mau kecewa, nggak berani bawa pulang, takut disita sama istri, dimarah-marahin istri. Al-Quran tetap awet dan abadi dan bisa berpuluh-puluh tahun. Kita kasih Quran bekas, Quran itu tidak akan jadi bekas, bermanfaat. Kita kasih HP lama, nggak ada orang mau, karena orang pakai HP yang baru. Maka itu, mari saling mengingatkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mengajak, saling menguatkan, saling menyemangati, saling menopang, saling membesarkan jiwa dan perasaan untuk sama-sama dekat dengan Allah. Baik, sudah jam 6. Kalau ada pertanyaan 1-2 menit kami persilakan sebelum ditutup dengan doa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema persiapan menyambut Ramadan. Karena itu kepada jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan perlu dipertanyakan ataupun hal-hal yang lain, silakan. Jadi bapak-bapak gimana? Kalau dari ibu dulu, silakan. Gue juga mau sudah berikut, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengenai gosip itu batal kalau habis berpuasa. Bagaimana caranya untuk menghindari kalau kita diajak gosip tapi tidak mau, dan caranya bagaimana supaya kita tidak mengenai orang yang diajak mau gosip itu, caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa siapa namanya Bunda? Bu Haji Tomo. Bu Haji Tomo. Bunda Haji Tomo ini mewakili kita semua. Pasti ingin juga pertanyaan seperti itu. Bagaimana menghindari orang kalau kayak gitu? Masalahnya nih, ya seperti Bunda ini jarang. Biasa kalau dipancing dikit, langsung tuh terpancing. Bahan tadinya cuma satu, topiknya berubah dan merembet kemana-mana. Pertanyaan ini ciri orang soleha. Bagaimana untuk mengantisipasi orang demikian? Langsung lewat aja. Maaf ya, saya ada urusan di rumah, setrikaan belum selesai, atau apa saya rasa kita punya model dan trik untuk mengantisipasi dan menghindari hal demikian. Karena urusan begini nih, kebutuhan manusia itu sangat suka dengan demikian. Kesoleh orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang soleh benar. Dan saya rasa Bunda Tomo ini tahulah caranya. Cuman kita ya kalau bisa selama Ramadan itu banyak pakai masker. Banyak pakai masker. Maksudnya tidak pakai masker itu maksudnya banyak tutup mulut. Dari membahas urusan orang, mengomentari persoalan orang, atau ikut-ikut omongin persoalan orang, jangan. Tidak mungkin kita menyetir apa orang mau ngomong dengan kita. Orang mau ngomongin kita, mau gosipin kita. Bagi saya pribadi Pak, mau diomongin orang, asal saya tidak pernah berbuat salah atau tidak ngapa-ngapain orang, saya pasang badan, silakan. Mau digosip, mau difitnah, mau diadop, biarin aja. Saya tidak akan membalas. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan demikian. Kalaupun itu orang melihat demikian, itu urusan dia, dan dia akan menanggung dosa dari apa yang dia tampakkan terhadap saya. Maka itu Bunda, kalau ada orang demikian, Bunda banyak pakai masker aja dan tutup kuping. Kalau tidak, sedikit banyak kita terpengaruh dengan pola-pola kayak gitu. Ini kaitan kematangan beragama, kematangan mengamalkan nilai-nilai, dan kematangan bersosial. Lebih baik ibu, orang komen sok suci, sok soleha, biarin aja, nggak apa-apa. Lebih baik itu daripada kita berkecamuk, berkecimpung, bersinergi dan bersama-sama omongin orang. Demikian ya Bunda. Baik, silakan yang lain. Baik, Pak Haji sedikit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama segi pikirnya Ustaz, gimana dalam berpuasa itu sunat apa ada waktu berbuka dan waktu sahur, sunatnya gimana? Kedua, gimana hukumnya kalau hukum apa dalam ujur, siapa yang boleh nggak ujur tidak berpuasa? Ujur tidak berpuasa. Satu lagi, ada yang puasa wajib dibayar, ada yang tidak dibayar. Misalnya orang kuli bangun pinggul, kuli bangunan, kuli panggul di pelabuhan, Pak. Kalau nggak berpuasa dia nggak keluar. Kalau nggak bangun dia nggak makan di luar. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama apa tadi Bapak? Sunatnya buka puasa dan sahur. Oh ya, baik. Untuk buka puasa, kalau bisa makannya yang ringan-ringan dulu. Tuntunan Nabi itu kurma atau air hangat, yang bisa air hangat. Tapi kadang tergantung kebiasaan Pak. Kadang orang melanggar sunnah. Tapi kalau ditanya tentang sunnah,
makan yang ringan-ringan dulu. Setelah itu tidak makan langsung yang berat, kecuali udah biasa. Kalau kebiasaan kami di rumah, Pak, kami di rumah buka puasa tuh langsung makan besar. Makan besar, habis itu tebaran buka semana-mana. Karena untuk kejar waktu juga. Dan habis itu tidak makan lagi, kecuali mungkin nanti habis tarawih mau makan sedikit. Tapi ada yang biasa paling buka puasa 3 biji kurma, teh manis atau kolak, dan makan malamnya nanti sesudah terawih. Tergantung kebiasaan. Cuma yang Bapak ini sedikit tanya, apa sunnahnya untuk buka puasa? Makan yang nyaman-nyaman. Ada orang tidak suka santan, kolak mungkin gak suka, silakan tinggalkan. Makan yang buah, apel dulu, silakan saja. Tapi sunnah di sini dimaksud adalah mana yang nyaman dan enak, baik di dada kita maupun untuk pencernaan. Kalau yang berat-berat dan susah, jangan. Kemudian sahur tolong Pak. Saya tanya, ada nggak orang yang tidak mau sahur tapi tetap puasa? Ada atau tidak? Ada. Saran saya silakan saja. Tetapi tolong sahur saatnya berkah. Kapan itu bagus sahur? Bangunlah, minumlah walaupun seteguk. Tangkap momennya itu. Makan silakan. Ada yang sahur juga hanya dengan sebiji, 2 biji, 3 biji kurma, silakan. Jangan sama sekali tidak. Tangkap saatnya itu. Waktunya itu berkah sebenarnya. Masalah mau makan tidak mau makan itu masing-masing pribadi. Dan biasanya saat itu Pak, Allah itu memberi ruang untuk banyak dekat dan berdoa. Justru saat itu Allah tidak pengen orang itu makan banyak. Saya tanya, apakah ada orang yang makan sahur banyak? Ada atau tidak? Ada, cuma sedikit. Rata-rata makan sahur tuh sedikit, jangan ya. Saat sahur tuh sedikit orang makan. Kenapa? Agar lebih banyak kosong, orang tidak cepat tidur, tidak cepat mengantuk, tapi menyongsong ibadah dulu sebelum tiba subuh sampai subuh dan seterusnya. Jadi tangkap saat yang luar biasa dan barokah ini, dan saat itu luar biasa. Dan kalau bisa Pak, saat sahur itu jangan hidupin TV, sambil makan hidupin HP, pas yang ada Al-Quran, sambil jiwa raga kita menyimak, walaupun itu baca di kaset, itu berkah suasananya. Jangan kencang-kencangin TV, orang yang lucu-lucuan kocak-kocak, gak ada kebaikan kita dapat. Atau buka YouTube yang ada nasihat, ada petunjuk, ada apa, itu lebih berkah. Mental dan ingin kita itu menangkap sesuatu yang ada. Lalu yang ketiga tentang kuli bangunan. Kuli bangunan ini itulah Pak. Maka kalau bisa kita ini ilmu agama untuk dibaguskan. Apapun orang lakukan, kalau nilai-nilai itu bagus dalam diri. Tetapi kalau tidak kuat nilai itu Pak, yang wajib itu bagi dia tidak penting. Mohon maaf, di sebagian kuli bangunan itu jangankan puasa Pak, sholat pun enggak. Saya pernah waktu kami punya rumah itu dibangun dalam waktu Ramadan juga. Saya sediakan fasilitas sarung, baju koko, sejadah untuk mereka sholat. Kalau tidak mau ke masjid dekat rumah, saya sediakan untuk sahur, untuk puasa ini. Gak puasa, sholat pun enggak. Jumat juga saya ajak, saya kesal, ayo Mas kita sholat dulu, karena lagi-lagi kayak tadi. Kan jangankan yang sunnah Pak, yang wajib pun bagi orang yang mentalnya dan pengetahuan kayak gitu, ya cuma segitu. Biarlah Allah yang ini. Bagaimana misalkan dia mau puasa tapi nggak sholat, nggak apa-apa, kebaikan dia lakukan walaupun meninggalkan suatu dosa besar. Tapi semua kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah. Biarlah Allah yang mengatur semua. Kita tidak mencap mereka itu berdosa, tidak. Tapi dengan sesuai dengan kondisi dan keadaannya, Allah akan tahu membalas kebaikan, pekerjaan dan tugas hambanya. Yang kedua tadi apa? Oh iya, yang uzur.
Yang uzur itu misalkan orang tua yang sudah pikun, atau orang tua atau tidak pikun tapi stroke. Kan ada orang stroke secara 40, 50, ya Pak ya, Bu ya. Kalau mereka gak puasa, tidak usah disuruh puasa. Bayarkan saja fidyahnya. Bayarkan saja fidyahnya. Ada orang uzur mengujurkan diri. Ya, mungkin mengujurkan diri ada hal tertentu tetapi kalau uzur yang benar-benar itu dia tidak puasa, tapi kita bayarkan fidyahnya. Sebanyak seberapa kalau dihargakan orang itu dalam makan minumnya sehari semalam atau sehari, gitu. Bapak dan Ibu, karena sudah lewat, mari kita berdoa. Semoga Allah SWT berikan rahmat dan kebaikan pada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, puji-pujian teragung, tertinggi kami persembahkan kepada begitu banyak karunia yang Kau berikan kepada kami. Kelompokkan kami ya Allah, hamba yang pada bersyukur kepada Nabi-Mu, bersyukur pada orang tua dan mertua kami, bersyukur pada pasangan kami dan keluarga kami. Jauhkan kami ya Allah kelompok hamba-Mu yang kufur nikmat. Ya Allah, hari-hari akan datang sedang kami menyongsong tiba Ramadan yang mulia. Maka itu ya Allah, berilah rahmat-Mu dari sini untuk kami, agar kami bisa dalam Ramadan kami nanti sehat walafiat. Senangkan hati kami untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan apapun yang semampu dan sebisa kami rutin melakukan selama Ramadan. Bila Ramadan juga sudah lewat nanti, senangkan hati kami untuk melazimkan kebaikan-kebaikan yang di saat Ramadan itu kami laksanakan, untuk kami teruskan di luar Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa kami semua, ampuni dosa orang tua dan kakek nenek kami, ampuni dosa muslimin muslimat, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada zat dan tempat mampu. Kami minta ampun atas kehilangan dan salah kami, dan Engkaulah adalah zat yang mengabulkan doa dan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Bapak dan Ibu, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sekalian yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa